Saya ingin beralih ke Mbak Andriani. Pemirsa, ada lagi kisah berjuang seorang diri menggugat ketidakadilan yang juga dilakukan. Berikut kisah Andriani memperjuangkan hak-haknya. Ya, kronologis Mbak Andriani. Jadi Anda bekerja 14 tahun pada perusahaan ini, selama 18 bulan sempat tidak mendapatkan hak-hak, begitu ya? Ketika mengajukan hak untuk di PHK, perusahaan kemudian tidak mau memberikan, gitu ya? Iya, sangat alot sekali, lama sekali perjuangan ini. Anda sebelum ke Mahkamah Konstitusi sempat mencoba jalur yang lain tadi? Ya, awalnya saya lewat jalur yang awal, ke Disnaker, kemudian tidak pernah kooperatif perusahaan ini, tidak pernah datang, mediasi apapun tidak pernah datang. Akhirnya timbullah hasil, ya udah lanjut lagi ke PHI. Terus kemudian saya memakai pasal 169 ayat 1C itu, bahwa jelas sekali di situ, undang-undangnya jelas sekali bahwa pekerja berhak mengajukan PHK atas keterlambatan upah 3 bulan berturut-turut. Yang saya lakukan ini 18 bulan, itu kan sudah jelas sekali ya. Tetapi setelah kami di PHI, kenapa kok kami kalah? Sedangkan ya, mereka pakai pengacara, sedangkan kami bertiga, saya dengan teman saya, Bu Yuli dan Bu Rifa, kami kalah. Kayaknya perasaan sangat gimana ya, kok kalah, padahal situ udah jelas sekali undang-undang itu, jelas sekali. Tapi kok kami kalah. Anda kemudian sempat ingin mengajukan banding? Tapi tidak ada dana. Karena kan untuk banding di pengadilan itu kan harus pakai dana lagi ya kan. Kemudian kami juga sudah lama gitu kan. Dari tahun 2010 sampai tahun 2011 setahun di PHI 4 bulan, sekitar 4 bulan perjuangan penuh dengan biaya transportasi segala macam, mondar-mandir, tekanan juga ya kan, mental ya kan, dengan adanya keterlambatan upah itu juga kan kita pendapatan berkurang ya kan. Banyak. Jadi Anda sudah hampir putus asa waktu itu rasanya? Iya, putus asa. Kemudian aduh, apa nih harus saya lakukan? Kemudian saya searching, kemudian saya dapat serikat buruh, kemudian saya mendapatkan support dari serikat buruh itu. Di sini ada orangnya, Pak Hafid. Saya mendapatkan support dari dia, kemudian saya dibantu oleh dia dari A sampai Z. Kemudian ini gimana Pak? Saya nggak ada dana. Kemudian saya pun, tapi tekad saya ada, karena saya nggak mungkin berhenti di tengah jalan, ya kan? Karena saya sudah lama sekali. Terus dia bilang, ayo kita ajukan undang-undang ini, kita uji undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Di sana nggak bayar kok, gitu ya, gratis. Yang benar Pak, ya yang penting kamu harus kuat mental, mau berusaha, ya saya siap. Akhirnya saya membuat permohonan dengan Pak Hafiz. Dan sendiri tidak didampingi pengacara ya nih? Tidak, hanya disupport dari serikat buruh, teman-teman serikat buruh. Serikat buruh juga Pak Hafiz sendiri yang support saya untuk semuanya. Akhirnya saya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Seperti apa waktu itu ketika Anda maju ke Mahkamah Konstitusi? Apa yang terjadi? Karena tadi ini mahasiswa hukum saja grogi. Mbak Andriani sempat grogi nggak? Grogi pasti banget. Apalagi waktu pengajuan permohonan pembacanya itu sampai titik koma pun harus dijelaskan kan. Misalnya kalau salah ini titiknya di sini, komanya di sini. Jadi kan, wah ini teliti sekali gitu kan pembuat permohonannya. Ya akhirnya bolak-balik lagi, ada pembetulan permohonan, balik lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah sih waktu tahun 2011 itu ternyata dikabulkan permohonannya oleh Pak Mahfud sendiri waktu itu kepala majelis hakimnya, ketua majelis hakimnya, ya bersyukur banget. Bersyukur? Ya. Dan akhirnya dua-duanya yang menggugat undang-undang yang sama tapi pasal yang berbeda dan problema dalam tanda kutip yang berbeda dan dua-duanya menang. Ya. Kemenangan seorang satpam, kemenangan buruh melawan negara. Orang-orang seperti ini harusnya menjadi bagian penting untuk ditulis sukses story-nya. Karena selama ini kita disajikan berita kalah terus-menerus.